Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta yang kedua kalinya kita selawat atas kehadirat Allah atas Rasulnya, keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, di pertemuan yang kedua ini untuk pelajaran pendidikan agama Islam, silakan buka halaman 7 atau pelajaran yang kedua tentang silaturahmi dan ukhuwah. Ya, silakan dibuka halaman 7 pelajaran kedua, yaitu silaturahmi dan ukhuwah. Silakan dibuka. Sebelum kita mulai dari pelajaran sebelumnya, tentunya yang Bapak harapkan adalah kalian sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, ya, seperti yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tugas halaman 5 sampai halaman 6. Dan bagi yang belum mengerjakannya, silahkan mengerjakan dan segera dikumpulkan. Oke. Silaturahmi. Silaturahmi adalah menjaga hubungan dengan keluarga dan kerabat agar terus terjalin. Ya, sekali lagi, pengertian dari silaturahmi adalah menjaga hubungan dengan keluarga dan kerabat agar selalu terjalin. Menjaga silaturahmi dilakukan dengan berbuat baik kepada keluarga dan kerabat, termasuk dengan memperhatikan keadaan mereka sekalipun mereka bersikap tidak baik kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, yang artinya tidak masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadis tentang ya silaturahim. Kemudian kita masuk yang bagian B atau ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah artinya persaudaraan yang terjalin atas dasar keimanan. Ya, dimanapun keadaan, dimanapun posisinya, tempatnya, ya, tetap terjalin ukhuwah imaniyah. Ya, yaitu persaudaraan yang terjalin atas dasar keimanan. Ya, kita seorang muslim, tentunya muslim belahan dunia manapun, tetap mereka adalah saudara kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Perhatikan di halaman 8. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam lainnya. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim juga.
Dalam agama Islam, persaudaraan sesama muslim itu tidak didasari oleh adat, suku, bahasa, dan ras. Ya, tentunya harus sejalan dengan keyakinan atau tentang keagamaan, melainkan didasarkan pada iman dan takwa, yaitu syahadat. Tentunya syahadatnya seorang kaum muslimin, tentunya kita sudah mengetahuinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang mengucapkan kalimat ini atau dua kalimat ini, tentu mereka adalah saudara kita. Setiap orang yang bersyahadat, kaya ataupun miskin, berkulit putih ataupun kulit hitam, semuanya adalah seorang muslim. Tentunya ini adalah saudara seiman. Kemudian bagian yang atau sebelumnya, menjaga silaturahmi dan ukhuwah. Menjaga silaturahmi dan ukhuwah. Yang pertama yaitu mencintai atas dasar iman. Mencintai atas dasar iman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa rajulani tahabbani fillahi fajtama'a ala dhalika faftaraqa alaihi. Dan yang mendapat naungannya ialah dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karenanya. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan An-Nasai serta At-Tirmidzi. Ya, mencintai atas dasar iman. Yang kedua, menunaikan hak sesama muslim. Ya, menunaikan hak sesama muslim. Di antaranya adalah mengucapkan salam jika bertemu dengannya. Ya, mengucapkan salam jika bertemu dengannya. Tentunya cara pengucapan salamnya kita sudah sampaikan di kelas sebelumnya atau kelas 4 insyaallah. Ya, di sini Bapak ulangi lagi pengucapan salam, yaitu assalamualaikum. Maka seseorang yang mendengarkan ucapan tersebut atau sekelompok mendengarkan ucapan tersebut, maka mereka harus menjawabnya. Ya, maka mereka harus menjawabnya. Adapun dalam satu kelompok, maka tidak harus semua kelompok itu menjawabnya, tapi diwakili oleh satu orang atau yang lainnya. Kemudian ucapan atau jawaban yang mereka harus lakukan adalah jawaban yang paling tidak mengikuti dengan ucapan kita atau dengan ajaran atau yang disampaikan Rasulullah SAW yang telah diajarkan pada kita. Ucapkanlah dengan atau balaslah dengan yang lebih baik, yaitu waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya, ini ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika seseorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, tentunya kita harus menjawab lebih dari itu. Apalagi ketika kita mendengarkan sahabat kita mengucapkan salam kepada kita dengan salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita harus membalasnya dengan yang serupa. Oke, yang kedua, menghadiri undangannya. Menghadiri undangannya. Siapa di antara kita yang diundang oleh saudaranya, ya, maka dia harus menghadiri undangannya. Tentunya di situ ada batasan-batasan. Ya, jika di dalamnya mengandung ya kemusyrikan atau mengandung kemaksiatan, maka kita tidak perlu mendatanginya atau menghadirinya. Oke, yang ketiga, memberi nasihat yang baik kepadanya. Ya, memberi nasihat
atau bernasihat kepadanya dengan yang baik-baik atau kata-kata yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah mendoakannya jika ia bersin. Ya, ini juga sudah kita sampaikan di materi sebelumnya, di kelas break sebelumnya. Ya, mendoakannya jika ia bersin. Jika si fulan bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ya, maka ia mendengarkannya, mendoakan kepadanya, yaitu apa? Yarhamukallah. Kemudian bagi yang bersin tadi berikutnya adalah menjawab kembali, ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini juga sudah kita sampaikan di kelas sebelumnya. Berikutnya adalah menunaikan hak-hak sesama muslim. Yang kelima adalah menjenguknya jika ia sakit. Ya, ini juga sering kita sampaikan sebelum-sebelumnya, ya. Menjenguknya jika ia sakit. Kemudian yang berikutnya yaitu mengantar jenazah jika ia wafat atau meninggal. Ya, mengantarkan jenazahnya jika ia wafat atau meninggal. Berikutnya adalah yang ketiga, membantu meringankan kesulitan sesama muslim. Ya, seorang muslim ketika melihat saudaranya yang kesulitan, maka perlu kita bantu, tentunya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kemudian saling berkirim hadiah atau makanan. Ya, saling berkirim hadiah atau makanan. Tahabu tahabu, ya, hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Selanjutnya saling mengunjungi, ya, saling mengunjungi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Hurairah, zur ghiban tazdad hubban. Ya, artinya wahai Abu Hurairah, kunjungilah saudaramu tidak terlalu sering dan tidak terlalu jarang, niscaya hal itu akan menambah kecintaan. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Ya, ini hak atau menjaga silaturahim dan ukhuwah. Selanjutnya, ini ada sebuah kisah yang terdapat di dalam buku halaman 10. Ya, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ini Rasulullah SAW mengisahkan seseorang yang pernah ada pada saat itu seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di kampung lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengikuti perjalanannya. Ya, tatkala malaikat itu menjumpainya, ia berkata, ya, seorang malaikat menjumpai seorang laki-laki tadi dengan, ya, tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang malaikat tadi bertanya kepada si laki-laki tadi, kemana engkau wahai seorang laki-laki hendak pergi? Ya, ini tanya siapa? Tanya malaikat. Lalu si laki-laki tadi menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Jawabnya, ya, kata seorang laki-laki tadi, saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Lalu malaikat tadi menjawab, bertanya kembali, apakah kamu mengunjunginya karena ingin mendapatkan kenikmatan duniawi? Artinya hanya ingin mendapatkan kenikmatan di dunia saja, atau kenikmatan yang ada di dunia, atau kenikmatan yang ada pada seorang atau saudara yang tersebut ingin didapatinya? Maka seorang laki-laki tadi menjawab, tidak. Saya ini mengunjungi saudaraku ini semata-mata karena Allah Subhanahu, karena aku mencintainya, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian malaikat itu berkata kembali, sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu untuk menyampaikan bahwa bahwa dia mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu.
Nah, ini sebuah kisah yang tercantum dalam buku ini, halaman 10. Ya, kemudian selanjutnya adalah yang hal-hal yang dapat merusak silaturahim. Yang pertama, membuka aib sesama muslim. Ya, membuka aib sesama muslim, menceritakan kejelekan-kejelekan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, dapat merusak. Yang kedua, mengolok-olok, ya, atau mencela. Kita tidak boleh menjadikan seorang sebagai bahan tertawaan, leluconan, ya, meskipun hal itu sekedar candaan semata. Kemudian yang ketiga, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas, ya, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas. Misal si fulan, ya, makannya banyak, kita sebut dengan si rakus, atau makannya cepat buru-buru, kita sebut dengan orang yang serakah, juga tidak. Tapi panggillah sesuai dengan nama yang ditetapkan oleh kedua orang tuanya, atau nama yang disukai oleh seorang tersebut. Kemudian yang keempat, berprasangka buruk. Ya, berprasangka buruk ini juga yang dapat merusak silaturahim. Kemudian ghibah, yaitu membicarakan aib, kekurangan atau cacat sesama muslim, sementara dia tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Ini hampir sama-sama yang nomor satu, membuka aib sesama muslim. Kemudian yang kelima, yaitu namimah. Namimah sering disebut dengan mengadu domba, ya, mengadu domba, bukan domba yang kita adu, tapi ini adalah maksudnya seorang muslim mengadu atau membuat seorang muslim lainnya, ya, marahan atau bahkan sampai berkelahi gara-gara si fulan yang tidak bertanggung jawab. Oke. Dari pelajaran yang tadi disampaikan tentang silaturahmi dan ukhuwah, anak-anakku sekalian, tentunya pelajaran-pelajaran ini hanya sebagai pengulangan dari semester atau di kelas sebelumnya, ya, pengulangan dari kelas sebelum atau kelas 4. Oleh karena itu, perhatikan semua yang ingin Bapak sampaikan pada kalian semua adalah, tolong ini adalah pelajaran ini dijaga dan dibaca, dan serta yang paling penting di sini adalah kita mengamalkan apa yang telah kita dapatkan, sehingga apa, ilmu yang kita dapatkan pada saat ini tidak lagi lupa atau bahkan justru malah ilmu itu menghancurkan diri kita. Jangan sampai. Oleh karena itu, untuk lebih memantapkan materi ini, seperti biasa di akhir halaman atau di akhir pembahasan, di halaman 12 ada evaluasi, ya, ada evaluasi. Silahkan dikerjakan halaman tersebut, halaman 12, 13 dan 14, ya, halaman 12, 13 dan 14, ya. Silakan dikerjakan, dan bagi yang belum menyelesaikan tugas sebelumnya, silakan diselesaikan supaya nanti di akhir tidak banyak tugas. Oke? Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini kita dilancarkan dan kita berikan keleluasaan, kepemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.